Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Pada video kali ini kita akan lanjutkan ya pelajaran kita, pelajaran matematika untuk siswa kelas 3 SDMI. Kita sudah sampai pada soal latihan ayo berlatih ya, di bab 1 halaman 43 sampai 45. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 sudah saya bahas ya, kalian mungkin sudah melihat di video sebelumnya. Dan untuk video kali ini kita bahas soal cerita ya, yang nomor 5 ya. Soal cerita penjumlahan ada 4 soal, 5A sampai 5D ya. Mari kita siapkan bersama-sama. Silahkan kalian ambil buku kalian, ambil buku catatan, buku tugasnya, siapkan alat-alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung ke halaman 45 ya. Kita kerjakan soal cerita penjumlahan berikut ini. Sebentar, ini saya dekatkan dulu kameranya supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Oke ya, soal nomor 5A. Andi membeli beberapa barang untuk dibagikan ke temannya. Andi membeli buku sebanyak 25 buah dan membeli pensil sebanyak 36 buah. Berapakah jumlah barang yang dibeli oleh Andi? Nah ini ya, ini Andi membeli barang, bukunya 25, pensilnya 36. Total barang yang dibeli berapa? Baik teman-teman, untuk soal cerita lebih baik kita kerjakan dengan cara seperti ini ya. Kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal cerita tersebut. Yang diketahui adalah Andi membeli buku 25 buah, kemudian membeli pensil 36 buah. Ini ya, jelas ya teman-teman ya. Kemudian yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah jumlah barang yang dibeli oleh Andi. Nah, kita bisa menjawab ya, jumlah barang yang dibeli oleh Andi sama dengan jumlah buku yang dibeli ditambah dengan jumlah pensil yang dibeli. Jumlah buku kita masukkan 25 ditambah dengan 36 pensil. Sehingga 25 ditambah 36 sama dengan 61 buah atau 61 barang ya. Jadi jumlah barang yang dibeli oleh Andi sejumlah 61 barang ya. Baik teman-teman, bila kalian ingin tahu bagaimana operasi penjumlahannya, ini saya sudah kerjakan menggunakan cara bersusun pendek ya, 25 ditambah 36. Kita urutkan satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11 itu berarti kita tulis satuannya 1, kemudian puluhannya kita simpan di atas ya, sehingga pada deret puluhan menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi 25 ditambah 36 sama dengan 61. Oke, begitu ya teman-teman untuk nomor 5A, jumlah barang yang dibeli oleh Andi sejumlah 61 barang. Kita bisa lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu soal nomor 5B. Allen memiliki kolam ikan diisi beberapa jenis ikan hias. Ikan cupang sebanyak 11 ekor, ikan moli sebanyak 9 ekor, dan ikan emas koki sebanyak 19 ekor. Pertanyaannya adalah berapa ekor ikan hias yang ada di kolam ikan Allen ya. Oke, seperti soal nomor 1 tadi, kita tuliskan terlebih dahulu ya apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui adalah Allen memiliki kolam ikan diisi dengan ikan cupang sebanyak 11 ekor, kemudian diisi dengan ikan moli sebanyak 9 ekor dan ikan mas koki sebanyak 19 ekor. Kemudian kita tuliskan yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah berapa ikan hias di kolam ikan Allen. Ya, berapa ikan hias di kolam Allen? Jawabnya adalah ikan di kolam Allen itu sama dengan jumlah seluruhnya ya. Jumlah ikan cupang ditambah ikan moli dan ditambah dengan jumlah ikan mas koki. Ikan cupang sebanyak 11 ekor kita
tuliskan di sini ikan moli 9 ekor dan ikan mas koki sejumlah 19 ekor, sehingga totalnya adalah 11 ditambah 9 itu 20, 20 ditambah 19 sama dengan 39 ya. Jadi ikan di kolam alen berjumlah 39 ekor ya. Jawabnya adalah 39 ekor. Untuk cara penjumlahan bersusunya sendiri seperti ini ya teman-teman, saya sudah tuliskan juga di selembar kertas. Ini 11 ya. 11 ini adalah ikan cupang, kemudian 9 ini adalah ikan moli, dan 19-nya ini adalah ikan mas koki ya. Kita harus ingat atau kita harus selalu berpedoman bahwa ini deret satuan itu kita harus urutkan atau kita luruskan dengan deret satuan, sedangkan puluhan harus kita luruskan dengan deret puluhan ya. Sehingga 1 ditambah 9 itu sama dengan 10, 10 ditambah 9 sama dengan 19. 19 kita tulis satuannya 9 dan satunya atau puluhannya kita tuliskan atau kita simpan di atas di deret puluhan, sehingga pada deret puluhan menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya, 39. Seperti nyanyian ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Begitu ya teman-teman, 39. Jadi ikan di kolam alen berjumlah 39 ekor. Oke, kita selesai dengan demikian untuk soal nomor 5B. Kita lanjutkan kembali untuk soal 5C atau soal yang ketiga. Mari kita baca dengan seksama. Pak Adi memiliki 15 kambing, 10 sapi, dan 12 domba. Berapa jumlah hewan ternak Pak Adi seluruhnya ya? Ini Pak Adi ini seorang peternak ya, punya kambing 15, punya sapi 10, dan punya domba itu 12. Jumlah seluruhnya berapa ya? Oke, kita tuliskan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini untuk murid-murid saya, ini saya biasakan untuk untuk apa, menuliskan seperti ini terlebih dahulu ya, meskipun baru kelas 3 ya. Mungkin terkesan sedikit lebih lama atau bertele-tele, tetapi ini yang penting adalah matematika itu adalah memahami alur ya, memahami alur cerita, kemudian melatih apa ya, melatih pemahaman juga ya, atau literasi kita, literasi numerasi kita. Baik, langsung saja diketahui jumlah ternak Pak Adi adalah kambing 15 ekor, sapinya 10 ekor, dan domba 12 ekor. Yang ditanyakan dalam soal tadi adalah berapakah jumlah ternak Pak Adi seluruhnya. Tentu saja jawabnya adalah jumlah ternak Pak Adi seluruhnya itu sama dengan jumlah kambing kita tambahkan dengan jumlah sapi, dan kita tambahkan dengan berapa jumlah domba. Kambingnya 15 ditambah 10 ekor sapi dan ditambah 12 ekor domba, sehingga total jumlah ternak Pak Adi seluruhnya adalah 37 ekor ya. Dituliskan kesimpulannya juga di bawahnya. Jadi jumlah ternak Pak Adi seluruhnya ada 37 ekor ya. Oke, ini teman-teman ya untuk cara atau penjumlahan secara bersusunnya seperti ini. 15 ditambah 10 ditambah 12 ya. 5 ditambah 0 sama dengan 5, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tidak menyimpan ya teman-teman, karena masih kurang dari 10, sehingga kita langsung saja lanjutkan ke puluhannya ya. Ini salah nih, ini maaf nih, 37 ya. Nah, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3 ya, 37 ya. Tadi di sini juga sudah 37, tetapi di orek-orekannya ini ada sedikit kesalahannya, sudah dibenarkan ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya, 37. Ini pentingnya ketelitian ya teman-teman ya. Tadi saya sedikit kurang teliti, tetapi setelah dikoreksi kembali ternyata kita sudah bisa benarkan ya, kita betulkan jawaban kita menjadi 37. Oke, selanjutnya untuk soal yang terakhir nomor 5D ya.
SD Permata mengikut sertakan siswa-siswinya dalam lomba karnaval pada peringatan HUT Kemerdekaan RI, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ya. Dari kelas 3 sebanyak 13 siswa, dari kelas 4 sebanyak 22 siswa, dan dari kelas 5 sebanyak 28 siswa. Pertanyaannya adalah berapa jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti kegiatan lomba karnaval? Ya, jadi yang dihitung adalah siswanya aja ya, untuk pendamping seperti guru atau orang tua siswa yang ikut serta dalam karnaval itu tidak kita hitung. Yang dihitung adalah jumlah siswanya saja ini ya. Baik, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang kita ketahui dari soal tersebut, apa yang ditanyakan, dan nanti kita lanjutkan dengan cara menjawabnya. Yang diketahui adalah siswa-siswi SD Permata ikut karnaval. Pesertanya dari kelas 3 sebanyak 13 orang siswa, dari kelas 4 sebanyak 22 orang siswa, dan dari kelas 5 sebanyak 28 siswa. Pertanyaannya kita tuliskan berapa jumlah seluruh siswa yang mengikuti karnaval ya. Langsung saja bisa kita jawabkan ya. Kita bisa jawab jumlah siswa yang ikut karnaval itu sama dengan jumlah siswa kelas 3 yang diikutkan ditambah dengan jumlah siswa kelas 4 yang ikut karnaval dan kelas 5. Jumlah kelas 3 itu 13, jumlah kelas 4 22, dan jumlah siswa kelas 5 yang ikut karnaval 28. Sehingga 13 ditambah 22 ditambah 28 sama dengan 63 ya. Setelah ketemu jumlahnya atau setelah ketemu jawabannya, kita tuliskan kesimpulannya. Jadi jumlah keseluruhan siswa yang ikut karnaval dari SD Permata adalah sejumlah 63 siswa ya. Untuk ini ya, untuk caranya seperti ini, 13 ditambah 22 ditambah 28. Untuk deret satuannya 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 8 sama dengan 13 ya. 13 kita tuliskan satuannya 3, kemudian puluhannya kita simpan di atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, sehingga hasilnya atau totalnya adalah 63 ya. Baik teman-teman, dengan demikian kita sudah selesai membahas atau mengerjakan soal nomor 5, soal cerita penjumlahan ya, cerita matematika penjumlahan bilangan cacah 1 sampai 1000 pada halaman 43 sampai 45. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya berharap mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kefahaman ilmu yang luas ya terhadap materi ini, sehingga bisa berguna bagi kehidupan kita pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Semoga tercapai cita-cita kalian. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.